Paham, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Matan al-Ajurmiyah. Dan sekarang kita sampai ke perkataan musannif rahimahullah taala walin nasbi khamsu alamatin. Baik, kita minta Pak Abu Naufa untuk membaca ya. Silakan Pak Abu Naufa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari yang wali nasbi nih Ustaz. Nah. Wali nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ya, terjemahin. Dan bagi nasab ada 5 tanda. Yang pertama fathah, kemudian huruf alif, kemudian kasroh, kemudian huruf ya, dan terbuangnya nun, terhapusnya nun. Membuang nun ya. Type i'rab. Wa harful istinaf li nasbin jar majrur khamsun mubtada sebagai khabar muakhar muqaddam ya. Li nasbi jar majrur sebagai khabar muqaddam, terus khamsu sebagai mubtada muakhar alamatin mudhaf ilaih. Nah. Al-fathatu badal dari khamsu, wal alifu atof maktuf, wal kasratu atof maktuf, wal ya atof maktuf, kemudian wa hadfu atof an-nuni mudhaf ilaih. Taib ya. Jadi ini semuanya ma'tuf ya, wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni semuanya ma'tuf ke al-fatu. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya adalah Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Fa ammal fathatu. Bu Endang, fa ammal fathatu. Ya. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taktsiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan maka adapun fathah maka dia menjadi alamat bagi nasab pada 3 tempat. Pada isim mufrad dan jama' taksir dan fi'il mudhari saat dimasuki kepadanya penasab dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Ya, entah saya kita i'rab. I'rab fa harfu ibtidaiyah, amma harfu syarat wa tafsil. Al-fathatu ini mubtada, fa huruf jawab, takunu ini adalah mubtada, terus dia takunu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini juga sebagai khobar mubtada bukan tak? Nanti jumlahnya. Jumlahnya. Oke. Oh iya ya. Takunu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari nakis ya. Nakis. Terus dia ada isem kanannya yaitu mustatir huwa kembali kepada fathatu. Nah. Terus alamatan khobar takunu lin nasbi jar majrur fi thalathati jar majrur mawadhi'a mudhaf ilaihi. Terus fil ismi jar majrur al mufradi mudhaf ilaihi wa harfu aqrab. Al mufradi lihat ini sama-sama al kan mudhaf mah enggak boleh ada al. Iya betul. Naat. Ya, terus wa ini harfu atfin jama'i maktuf taksirin mudhaf ilaihi wal fi'li atau maktuf al mudhari'i na'at idza ini huruf syarat dakhala fi'il madhi fa'ilnya mustatir huwa kembali kepada
kepada Oh, enggak, filenya ada di depan belakangnya, ntar ada. ya, belakangnya oke. Ya. Alaihi jar majrur nasibun. Nah, ini dia bukan filenya tadi. Betul kan, masuk penasab, berarti penasab yang masuk kan. Berarti ini Ya. filenya. Filenya. Lalu wa harfu atof, lam harfu jasmin, ya tafsil fi'il mudhari jasm majzum. Terus bi akhirihi jar majrur syai'un fa'il. Ya, biasanya jar majrur hanya mudhaf ilaih ya. Jangan lupa hanya. Ya. Syai'unnya adalah fa'ilnya. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khair. Taib, sekarang kita syarah dulu. Pak Andi Hakim ya. Pak Andi, kan sini dikatakan bahwasanya fathah itu ya, yang ketika nasab tandanya fathah ada 3 ya. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil penasab, dan syaratnya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Baik, sekarang kita kasih contoh semuanya ya. Nah, coba Pak Andi yang pertama antum kasih contoh isim mufrad yang mansub. Silakan Pak Andi. Zaidan. Apa? Zaidan. Isim. Enggak, kalimat, jangan cuma kata. Oh. Jadi biar Isim mufrad yang maksud. Dorobtu Zaidan gitu. Dorobtu Zaidan, mumtaz ya, Dorobtu Zaidan. Ini jelas Zaidan sebagai maf'ul bi mansub ya. Dorobtu Zaidan. Ini contoh mufrad yang mansub. Kenapa Zaidan, tidak Zaidun, tidak Zaidin? Ya, Sama karena mufrad ketika nasab tandanya fathah, makanya dorobtu Zaidan. Baik. Sekarang yang kedua jamak taksir. Jamak taksir wadha'tu kutuban. Wadha'tu kutubah. Apa? Naruh itu wadha'tu kutubah. Wadha'tu kutubah ya, taib. Berarti ini nakira ya. Wadha'tu kutuban. Saya meletakkan buku-buku ya, mumtaz ya. Kenapa kutuban, tidak kutubin, tidak kutubun? Ya karena kutuban ini sebagai maf'ul bi. Sedangkan jamak taksir ya, karena maf'ul bi mansub ya, jamak taksir ketika nasab tandanya fathah. Baik, sekarang fi'il mudhari yang tidak bersama dengan sesuatu kemudian dikemasukan amil yang menasabkan. Uridu an adhaba ilal masjidi gitu. Mumtaz, uridu an adhaba ilal Masjidi. Uridu an. Ya, an ini kan huruf nasab ya. Ya. Asalnya adhabu ya. Ketika ada huruf yang menasabkan yaitu huruf an, ya ini kan an ini huruf yang menasabkan ya. Menjadi adhaba. Asalnya adhabu jadi adhaba. Baik, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita baca. Nah, selanjutnya adalah Ibu Hurin ya. Nah, Bu Hurin, silakan dilanjutkan pembacaannya. Wa ammal alifu ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka. Wa ammal kasratu fatakunu. Bu, segitu dulu, Bu. Ibu satu aja dulu. Dan adapun alif. Dan adapun alif maka menjadi tanda nasab itu di asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Baik, mumtaz ya, ra'aitu abaka wa akhaka. Sekarang i'rab. I'rab. Wa harful istinaf, amma harfu tafsilin atau harfu syartin. Ya, harfu tafsilin ya. Terus Al-alifu kada, fa harful jawab, takunu fi'lun naqis. Ya. Isimnya al-alif ya. Kemudian alamatan. Alamatan khobar takunu. 6. Lin nasbi jar majrur. Fatakunu alamatan lin nasbi khobar.
Terus? Fi harful jar al-asma'i majrurun bi fi al-khamsati na'tun. Ya, naat ya. Taib. Terus? Nahwu Kalau nahwu kayak ini dia khobar ya. khabar Mubtadanya dibuang. Asalnya misalnya hadza nahwu. Ini contohnya gitu. nahwu. Jadi ada takdir yang dibuang ya. Taib. Ra'aitu fi'lun madin. Ya. Eh Taknya failnya ya. Jadi iya, taknya itu adalah failnya. Abaka Terus abaka maf'ul maf'ul bi bi. mansub ya. Tanda nasabnya adalah alif. Iya. Ka Terus mudhaf ilaih muntas wa akhwaka. wa akhaka ma'tuf. Ya. Jadi dia matuf ke abaka dan kafnya adalah mudhaf ilaih. Taib muntas barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Nah, Pak Aryo. Ya, jadi ini yang kedua, yang ketika ya adalah yang ketika nasab tandanya alif. Yang ketika nasab tandanya alif hanya satu, yaitu isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Jadi kalau kita mau i'rab ra'aitu abaka ini, abaka kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbil alifu ya. Tanda nasabnya ada alif, niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah. Karena dia adalah isim yang 5. Taib. Ayo Pak Aryo, wa ammal kasratu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Adapun pada kasroh menjadi tanda bagi nasab di jamak muannats salim. Langsung di i'rab aja. Ya, i'rab. Wa harfu istinaf wa amma huruf syarat tadi. Ya, harfu syaratnya tafsilin terus Harfu al-kasratu mubtada. Naam. Fatakunu, fa itu huruf jawab syarat. Takunu fi'il mudhari naqis. Alamatan ini Khobarnya ya. khobar. Tadi isim takununya mustatir, kembali ke kasratu. Lin nasbi jar majrur fi harfu jar jam'i majrurnya al muannatsi mudhafun ilaih as-salimi naat ke muannatsi. Iya, ke manusia ke jam'i ya. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Taib. Jadi yang ketiga nasab tandanya kasrah, dan ini hanya satu, dan ini adalah yang aneh ya. Jadi kita lagi bahas tanda nasab yang aslinya fathah, dia malah kasrah sendirian ya. Jadi perlu diingat-ingat jawaban salim itu ketika mansub tandanya kasrah. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya melihat para wanita muslimah, maka kita katakan ra'aitu al-muslimati ya. Ra'aitu al-muslimati ya. Bukan al-muslimata, bukan al-muslimatu ya. Jadi yang benar ra'aitu al-muslimati. Ingat-ingat ya, jawaban salim kalau mansub tandanya adalah kasrah. Baik. Kita lanjutkan. Wa ammal ya'u. Nah, selanjutnya adalah Ibu Atika ya. Baik, Ibu Atika. Wa ammal ya'u. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi ta'nis yati wal jam'i. Dan adapun ya, dia tanda alamatnya untuk nasab di ta'nis dan jamak. Ini bukan tak tanis ya, tapi pada musanna ya, tasnya itu musanna. Tasniyah ya, fi tasniyah wal jam'i. Ya, ayo di i'rab. Ya, wa haru istisna aliya mubtada. Istisnaf. Istisnaf aliya mubtada. Naam. Fatakunu fi'il mudhari alama khabar linasbi
harfu jar majrur, tasniyah jar majrur, wal jam'i ma'tuf. Ya, punya atop al-jaminya ma'tuf ke atas niat ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, jadi yang keempat yang juga menjadi tanda nasab adalah ya. Ya. Dan yang ketika nasab tandanya ya ada dua. Yang pertama musanna, yang kedua jamak. Tentu jamak di sini maksudnya adalah jamak mudzakkar salim ya. Kenapa beliau tidak menyebutkan jamak mudzakkar salim secara lengkap? Ya karena jamak taksir sudah disebutkan di awal, begitupun jamak muannats salim sudah disebutkan sebelumnya, sehingga cukup dikatakan al-jam'i di sini, maka kita akan paham bahwasanya yang dimaksud dengan al-jam'i di sini bukanlah jamak taksir jamak muannats salim, tapi jamak mudzakkar salim, karena ini yang belum dibahas. Baik, contohnya apa ya? Contohnya kita sapa aja peserta hari ini. Berarti sekarang siapa? Pak Budi ya. Ayo Pak Budi. Iya Ustaz. Ayo kasih contoh apa namanya musanna ketika mansub. Silakan. Musanna ketika mansub. Ya. Ra'aitu muslimina. Itu musanna apa jamak itu? Ra'aitu, kalau musanna itu al-muslimaini. Ra'aitu al-muslimaini. Al-muslimaini. Ya, baik. Ini baru contoh musanna ya. Karena musanna itu ada dua versi, ada al-muslimani, ada al-muslimaini. Tapi di sini dikatakan harus ya, maka ra'aitu al-muslimaini. Baik, sekarang yang jamak, Pak. Yang jamak ra'aitu al-muslimina. Amtas ra'aitu al-muslimina ya. Jadi kenapa tidak al-muslimuna? Ya karena di sini kan sebagai maf'ul bi mansub. Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya adalah ya. Baik, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wow. Wafikum. Baik, selanjutnya adalah Ibu Ledi ya. Silakan Bu Ledi. Wa amma hadfun nuni. Bu. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsatil lati ruf'uha bithabatin nun. Ya, terjemahin. Dan adapun membuang nun, maka ia menjadi tanda bagi nasab. Ayo Bu. Membuang nun menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang lima, yang ketiga rafa'nya dengan tetap nun. Taib ya, ayo di Arab. Ini udah sama terus ya, jadi amma o-nya istinab, amma harfu apa? Syartin wa tafsilin, kemudian hadfu mubtada ya, hadfu mubtada, an-nuni mudhaf ilai. Ayo Bu Ledi. Taib. Ya, baik ya, jadi fayakunu fa-nya harfu jar syartin, yakunu fil mudhari. Ya, fil mudhari nakis ya. Kemudian isimnya adalah hasbun nuni, alamatan khobarnya linnasbi jar majrur, fil af'ali jar majrur, al khamsati na'at, allati juga na'at. Nah, raf'uha, ini raf'unya mubtada nih, kalau kayak gini. Ini mubtada, haknya mudhaf ilai, bisabati jar majrur, an-nuni mudhaf ilai. Nah, keseluruhan kalimat dari bisabatin nuni, jadi khobarnya raf'uha. Ini khobarnya raf'uha. Baik, jadi yang kelima yang merupakan tanda nasab adalah membuang nun. Membuang nun. Artinya kalau ada huruf nasab, kemudian
ya ada fi'il mudhari yang kita kenal dengan istilah al-af'alul khamsah, ya fi'il yang 5 dengan wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, maka dia nunnya dibuang. Misalnya asalnya yadhabu zaidun. Asalnya yadhab afwan ya, bukan zaidun, tapi misalnya al-muslimani yadhabani. Ini asalnya. Al-muslimani yadhabani. Dua orang muslim itu sedang pergi. Ketika kita katakan dua orang muslim itu tidak akan pergi, kita katakan al-muslimani lan yadhaba. Ya. Kemana nunnya? Dibuang. Begitupun al-muslimuna lan yadhabu. Ya. Kemudian misalnya anti ya. Anti lan tadhabi. Nah, ini contoh 3 model dari fi'il yang 5 ketika diawali oleh huruf nasab lan. Al-muslimani lan yadhaba, al-muslimuna lan yadhabu, anti lan tadhabi. Jadi ini semuanya sama, nunnya dibuang ya. Baik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Walil khabdi salasu alamatin. Baik. Sekarang Pak Zulfadli. Silakan Pak Zulfadli. Walil khabdi salasatu alamatin. Salasu Pak. Walil khabdi salasu alamatin. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Dan bagi khafat ada 3 tanda. Al-kasroh, 1 kasroh, 2 ya, dan fathah. Dirab ya Ustaz. Wa harful istifnaf lil khabdi jar majrur. Khabar muqaddam. Salas pada alamatin mudhaf ilaih. Al-kasratu badal, wa haruf ataf, al-ya ma'tuf ya'udu lil kasrah. Kalau ma'tuf bukan ya'udu. Bukan. Ma'tufun ala. Ma'tufun ala al-kasrah, wa huruf ataf, wal fathatu ma'tufun ala al-kasratu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Amin. Nah, selanjutnya adalah Ibu Wiwi ya. Ya. Oh, enggak ada. Ibu Wiwi belum ngaktifin mic kan ya. Ibu Yunika sekarang. Silakan Bu Yunika, fa'amal kasratu. Bu. Ayah. Toyib, nggak mau, kita ganti aja. Ibu Sinta ya, silakan Bu Sinta. Fa'amal kasratu. Ayo Bu. Fa'amal kasratu. Toyib, tidak ada respon. Kita lanjutkan ke Ibu Sasa. Silakan Bu Sasa. Fa'amal kasratu. Baca dulu, Ustaz. Ya, dibaca dulu. Fa'amal kasratu. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi di salah satu mawadi. Salah satu mawadi. Fil mufradil munsharif wa jam'i taksiril munsharif wa jam'i muannas salim. Baik. Ayo diterjemahin. Dan adapun kasroh maka menjadi tanda bagi majrur di 3 tempat ya Ustaz. Ya. Di isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif dan jamak muannas salim. Baik, kita i'rab.
Fa'ammal kasratu. Apa? Ibtidaiyah. Nah, terus amma. Amma huruf tafsilin. Al-kasratu. Al-kasratu mubtada. Nah. Fa jawab syarat. Takunu fi'il mudhari. Nah. Alamatan khobar. Ya, tadi takun isimnya al-kasratu ya. Baik. Kemudian lil khafdi. Lil khafdi jar majrur. Di salah satu jar majrur mawadi'a. Mawadi'a itu apa, Ustaz? Mudhof ilaih. Oh ya, mudhof ilaih ya. Terus Lil ismi jar majrur al-mufradi na'at. ya, mufradi na'at, kemudian al-munsorifi. Na'at Ustaz. Na'at juga ya, betul. Terus wa jam'i. Wa huruf ataf. Jam'i ma'tuf. At-taksiri na'at. Mana boleh ada na'at begini. Ini mudhof ilaih ya. Oh, mudhof ilaih. Kalau na'at harusnya jam'inya ada alnya. Oh. Karena na'at harus sama semua sisi. Taib al-munsorifi. Na'at ya. Na'at. Nah, terus Wa huruf ataf jam'i ma'tuf. Al-mu'annas mudhof ilaih. Baik. Asalini na'at. Ya, ini na'at. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Jadi perhatikan di sini kita sekarang membahas tanda-tanda jar. Sebagaimana rafa tanda asalnya dhammah, kemudian kita sudah belajar bahwasanya nasab tanda asalnya fathah, maka jar tanda aslinya adalah kasrah. Lalu apa saja yang ketika jar tandanya kasrah? Di sini dikatakan ada 3 ya. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif, kemudian yang kedua jamak taksir munsharif, yang ketiga jamak muannas salim. Kenapa beliau di bab ini menambahkan kata al-munsharif? Ini untuk menegaskan bahwasanya kalau dia ghairu munsharif nanti tandanya bukan kasrah tapi fathah. Pembahasannya akan datang setelah ini. Itulah alasan kenapa beliau menambahkan kata al-munsharif di belakang isim mufrad dan juga jamak taksir ya. Nah, baik, sekarang kita sapa peserta. Ya, Pak Rozani. Nah, Pak Rozani. Lewat Ustadz, masih belum ini ikut aja. Oh, baik. Iya. Nah, selanjutnya adalah Pak Iqbal ya. Pak Iqbal. Namanya Pak Iqbal. Antum kasih contoh isim mufrad ketika majrur. Suaranya nggak jelas Ustadz ya. Masa? Baik. Antum coba kasih contoh isim mufrad ketika majrur. Oh, isim mufrad ketika majrur. Ya. Apa contohnya? Kan majrur bisa ada huruf jar yang paling gampang ya, atau mudhof ilaih. Nah. Iya. Zahabtu ilal masjidi. Mumtaz ya, zahabtu ilal masjidi. Mana yang jadi contoh? Al masjidi. Ya, kan masjid ini mufrad ya. Karena dia mufrad, maka ketika majrur tandanya kasrah mumtaz. Kemudian lagi Pak, sekarang yang jamak taksir. Jamak taksir Ustaz. Ya. Jamak taksir. Zalika kutubin. Zalika kutuban. Tapi kalau zalika harus mubtada khobar itu Pak. Marfu itu. Iya. Bukan majrur ya. Bukan majrur ya. Nah. Sebentar. Pakai yang tadi aja nggak apa-apa deh. Tilka gimana? Tilka lagi salah. Kalau tilka udah pasti khobar marfu Pak. Pasti khobar marfu, iya betul. Iya, makanya pakainya yang fi'il aja, fi'il setelahnya huruf jar gitu aja. Iya, oke baik.
Zahabtu ila ila sekolah-sekolah misalnya. Saya telah pergi ke sekolah-sekolah. Apa jamaknya sekolah? Jamaknya sekolah? Jamaknya sekolah-sekolah. Madrasah itu jamaknya madaris ya. Al-madaris. Ilal madarisi ya. Ilal madarisi. Madarisi ya. Jamaknya madrasah adalah madaris ya. Taib mumtaz. Yang ketiga sekarang jamak muannats salim. Jamak muannats salim Ustaz. Ya, ketika majrur. Apa contohnya? Jamak muannats salim itu ketika majrur. Zahabtu ma'a akhawati. Baik. Ini maksudnya bersama saudari-saudariku gitu ya? Iya, bersama saudari-saudariku Ustaz. Baik. Ya, mumtaz ya. Zahabtu ma'a akhawati. Mumtaz ya. Saya pergi bersama saudari-saudariku. Kenapa akhwati majrur, Pak? Majrur karena ma'a ya. Ma'a karena ya. Setelah dzaraf. Dzaraf ya. Setelah dzaraf ya. itu majrur. Ya, kenapa majrur setelah dzaraf itu? Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Semua yang setelah dzaraf itu mudhaf ilaih, makanya dia majrur. Taib mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Taib selanjutnya adalah Ibu Sasa tadi udah ya? Berarti ibu udah semua nih. Sekarang Pak Nasruddin ya. Pak Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Wa ammal ya'u dan adapun ya fatakunu maka menjadi alamatul lil khafdi, tanda bagi khafad. Fi salasati mawadi'a pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, yaitu yang pertama pada asma'ul khamsah, isim-isim yang 5, wa fit tasniyah, dan pada isim tasniyah, wal jam'i, dan pada isim jamak. Ayo di i'rab. I'rab ya. Wa ammal ya'u wa harfu istinaf, amma harfu syartin, al ya'u mubtada. Naam. Takunu. Benar Ustaz? Iya betul. Fa jawab syarat, takunu itu fi'il mudhari Ustaz ya. Betul. Mana isimnya? Fi'il mudhari nakis ya, jadi cari isimnya. Isimnya adalah ya. Isimnya itu adalah ya. Naam, terus alamatan ini khobar ya. Ya, khobar takunu. Naam. Khobar dari takunu. Lil khafdi jar majrur, fi salasati jar majrur juga Ustaz. Mawadi'a sebagai maf'ulun bihi Ustaz. Bukan, ini mudhaf ilaih namanya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, dari salah satu ya Ustaz. Iya betul. Terus fil asma'i jar majrur al khamsati mudhafun ilaih. Lihat sama-sama al tuh. Berarti apa namanya ini? Na'at. Na'at ya. Kan isim yang 5 kan, maka dia na'at. Ya, isim yang 5. Al khamsati na'tun fi asma. Kalau na'tun li Pak, bukan fi. Oh iya. Na'tun li lil asma. Wa fit tasniyati wa harfu atfin. Bi harfu jar atas niyati majrur wal jam'i waw harfu atfin al jam'i maktuf bi tasniyah. Iya, maktufnya ke tasniyah ya. Tasniyah. Ila atau bi. Kalau maktufun ala, maktufun itu ala. Oh, maktufun ala tasniyati gitu ya. Al jam'i maktuf tasniyati. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Taib ya. Selanjutnya
ya kita bahas dulu bahwasanya tanda jar yang kedua adalah ya. Apa saja yang ketika ya? Ya, ketika jar tandanya ya. Ini disebutkan ada 3. Yang pertama isim yang 5. Yang kedua musanna. Yang ketiga adalah jamak. Baik, kita minta peserta untuk memberikan contohnya. Ibu-ibu udah semua ya? Oh enggak, ini ada Ibu Mara ya. Silakan Bu Mara. Ibu Mara. Thaib tidak menjawab. Atau yang satu lagi ya, ini ada 2 soalnya. Silakan Bu Mara. Ya, ya, Bu. Ya, coba kasih contoh isim yang 5 ketika majrur, Bu. Abi. Apa? Ketika majrur ya? Iya, ya. Mau dibantuin nggak? Misalnya marortu bi. Marortu bi abi. Salah saya berpasangan dengan bapaknya Ali gimana? Marortu bi abi Ali. Bi abi Alian Yun. Abi Ali. Ayo. Abi Yan Ali. apa Yun? Aliin ya. Kan sebagai mudah Aliin. pilih. Ya mudah pilih majrur ya. Jadi marortu bi abi Aliin. Kenapa Ibu bacanya bi abi, Bu? Nggak bi abu atau bi aba? Karena majrur. Ya, isim yang 5 ketika majrur tandanya ya tip. Kemudian yang kedua musanna, Bu. Musanna Marortu Bil muslimaini. Ya, marortu bil muslimaini. Ya, mumtaz. Marortu bil muslimaini. Taib ya. Itu kalau dia musanna. Sekarang kalau jamak gimana, Bu? Marortu bil muslimina. Mumtaz ya, marortu bil muslimina. Taib ya. Jadi karena dia majrur tandanya adalah ya mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib, selanjutnya wa ammal fathatu ya. Taib, nah, sekarang adalah Pak Didi Supiyadi ya. Taib, ayo Pak Didi, wa ammal fathatu. Ayo, wa ammal fathatu. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi alismi alladzi la yansarifu. Nah. Fathah, dan adapun fathah menjadi tanda-tanda khafad pada isim yang tidak ada tanwinnya. Ada isim yang tidak bertanwin ya. Ayo di Arab. Di Arab belum bisa, Sir. Ya, tayyib ya. Anda yang bantuin wawunya adalah waw istinaf. Ammanya harfu syartin wa tafsilin. Al-fathatu mubtada ya. Khabarnya nanti keseluruhan kalimat fatakunu alamatan. Nafa'nya sendiri huruf jawab syarat, takunu fil mudhari naqis. Ya, fil mudhari naqis itu berarti dia nggak punya fa'il, punyanya isim sama khobar. Isimnya adalah al-fathatu, khobarnya alamatan. Lil khabdi apa? Jar majrur ya. Jar majrur fil ismi sama kan, fi ada huruf jar juga kan? Fil ismi jar majrur. Kemudian alladzi adalah yang. Berarti yang itu apa? Naat ya. Al itu naat. Kemudian la namanya harfu nafin. Artinya tidak. Kalau yang artinya jangan namanya harfu nahin ya. Yansarifu fil mudhari. Mana failnya? Failnya kembali ke alladzi. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan.
Nah, jadi isim ghairu munsharif ketika jar tandanya fathah, dan ini yang beda sendiri. Dia adalah lawan dari jamak muannats salim ya. Ingat ya, jamak muannats salim ketika nasab tandanya kasroh. Ya ketika nasab yang harusnya fathah dia malah kasroh. Nah, ini isim ghairu munsharif lawannya jamak muannats salim nih. Ya, isim ghairu munsharif ketika jar yang harusnya kasroh dia malah fathah ya. Contohnya apa? Misalnya kita katakan saya berpapasan dengan Ahmad ya. Maka kita katakan marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada. Lihat di sini, jadi tidak kita baca marartu bi Ahmadi, apalagi bi Ahmadin, salah total karena ghairu munsharif enggak boleh tanwin. Selain enggak boleh tanwin, dia juga enggak boleh kasroh ya. Ketika jar dia bukan yang kasroh tapi fathah. Marartu bi Ahmada. Begitu misalnya saya berpapasan dengan Fatimah, marartu bi Fatimata, marartu bi Zainaba. Ya, marartu bi Aisyata, marartu bi Khadijata. Semua isim ghairu munsharif kalau majrur tandanya adalah fathah. Baik. Kita selesaikan bab ini. Walil jazmi alamatani ya. Baik. Berarti sekarang adalah Pak Edi Martoyo ya. Silakan Pak Edi. Ya, nah. Walil jazmi. Walil jazmi. Apa nih? Suaranya nggak jelas. Kayaknya sinyal situ kurang bagus ya Pak Edi ya. Tapi apa ganti dulu Pak Edi ya. Sekarang Pak EF ya. Pak EF. Dibantu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal alamati alama al-sahihi. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ini sekarang tadi yang suaranya kurang Pak Edi ntar Afan. Afan Pak Edi ini antum suaranya nggak jelas Pak Edi. Ya Pak EF. Lanjut Pak. Ya lanjut Pak EF. Silakan. Walil jazmi alamatani sukunu wal hasfu as-sukunu wal hasfu. Ayo terjemahin dulu. Oh. Wow. Terjemahin Pak, terjemahin. Dan jazm alamatnya adalah sukun dan has. Jadi jazm itu punya dua tanda. Yang pertama sukun, yang kedua membuang Pak. Oh ya. Sukun dan membuang. Baik, ayo di i'rab. Wow has apa namanya tadi? Harfun istifnaf lil jazmi jar majrur alamatani. Ini lil jazmi jar majrur sebagai khobar muqaddam Pak ya. Oh ya. Ya, khobar muqaddam alamatani. Ini mubtada asukunu khobar. Asukunu badal Pak. Badal ya. Karena kan gini, setiap ada yang ucapannya jazm punya dua, kemudian disebut yang satu apa, maka dia adalah badal ya. Oh ya, badal sebagian ya. Terus wal hasfu atof maktuf. Ya, ohnya huruf atof, sukunu maktuf ke sukunu. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Khair jazakallahu. Baik, selanjutnya adalah yang belum siapa nih berarti ini? Pak Farid ya. Ayo Pak Farid. Fa'amas sukunu. Mana Pak Faridnya? Ayo, silakan Pak Farid. Nggak bisa ya. Selanjutnya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim itu belum? Belum, Ustaz. Ayo dibaca. Fa'amas sukunu. Fa'amas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' sahihil akhir. Ya, yuk terjemahin. Adapun sukun maka tanda-tanda jazamnya maka ia menjadi tanda jazam pada fi'il mudhari
yang akhirnya sahih. Baik, ayo di i'rab dulu. Apa Ustaz belum bisa i'rab? Ya. Tapi ya fa'amma itu kan fa'nya harful istinaf, kemudian amma-nya adalah harfu syatin wa tafsilin. As-sukuni mubtada ya. Ini mubtada. Kemudian fatakunu fa'nya jawab syarat, yakunu fil mudhari naqis. Ya, fil mudhari naqis. Isimnya adalah as-sukunu. Alamatan khobarnya yakunu, fil jazmi jar majrur, fil fi'li jar majrur, al mudhari na'at ya. Begitupun as-sahih juga na'at. Kemudian al-akhiri mudhafun ilaih. Nanti ini jadi pembahasan khusus ya. Pembahasan khusus di mana mudhaf boleh al pada kondisi tertentu. Baik. Bentar, sekarang antum masih contoh aja, Pak. Ya, kasih contoh fi'il mudhari yang sahih akhirnya ketika didahului oleh huruf jazm sehingga dia majzum. Jadi gimana, Pak? Ini kasih awalnya aja ya. Misalnya yadhabu Zaidun. Ini kan asalnya. Yadhabu Zaidun. Kemudian gimana ketika dia kemasukan huruf jazm? Misalnya lam, contoh Pak. huruf jazm itu lam ya. Lam yazhab Zaidun. Ya, mumtaz ya. Jadi lam yadhab Zaidun. Kenapa dia sukun? Karena dia sahih, fi'il mudhari sahih. Dan dia dengan huruf jazm. Ya, betul ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahih? Nggak memiliki huruf ilat. Ya, jadi kalau huruf yang ada huruf ilat itu kayak apa? Kayak do'u ya. Ya do'u, kemudian yakhsha, ya do'u berdoa. Kemudian yakhsha, ya artinya takut, kemudian yarmi artinya melempar. Itu ketika jazm ntar bukan yang ini, bukan sukun. Tapi setelah ini al-hasbu membuang, ya. Tapi kalau fi'il mudhari ya yadhhabu, tadhhabu, azhabu, nadhhabu, fi'il mudhari yang enggak bersambung akhirnya sesuatu, maka dia ketika jazm tandanya adalah sukun. Ya, asalnya yadhhabu Zaidun, ketika ada lam menjadi lam yadhhab Zaidun. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya adalah Pak Jufri ya. Silakan Pak Jufri. Wa mal hadfu Apaan? Suara antum kecil banget. Coba agak mendekat. Wa ammal hasbu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'i al-mu'talli al-akhiri wa fil af'ali allati rafuha bisabatin nuni. Baik. Terjemahin. Dan adapun pembuangan maka menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhirnya, pada akhirnya, dan pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan sabatin nun apa atas? Dengan tetap nun. Dengan tetap nun. Ya, nah. Ayo di i'rab. Wa harful istisnaf amma harful syarat al-hadfu khabar mubtada ya. Mubtada. Fayakunu fa huruf syarat. Fa jawab syarat. Yakunu jawab syarat. Ya. Yakunu bil mudhari naqis. Isimnya kembali ke hasbu. Alamatan. Khabarnya. Khabar yakunu. Nah. Fil jasmi jar majrur. Fil fi'li jar majrur al mudhari na'at al mu'talli na'at al akhiri na'at. Wa harfu atfin fil af'ali jar majrur allati na'at rafuha. Ini mubtada ya kayak tadi ya. Mubtadanya mubtada
Ha mudhaf ilaih, bitabati jar majrur, anwani mudhaf ilaih. Tapi nanti bisa batin nun. Iya jar majrurnya sebagai khobar mubtada ya. Ini sebagai khobar mubtada. Baik. Ya, mumtaz. Sekarang coba antum kasih contoh, Pak. Kasih contoh apa namanya? Fi'il mudhari mu'tal ketika jazm kan katanya dibuang ya. Apanya yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf ilatnya. Ya, misalnya kita membuat kalimat yad'u, ya jangan niat deh. Misalnya apa? Misalnya ada huruf ilatnya nggak apa-apa ya, itu aja ya. Al-akhir itu mudhaf ilaih yang benar ya. Oke, misalnya yad'u mana-mana. Misalnya yad'u al-muslimu Allah. Yad'u al-muslimu Allah. Apa itu artinya, Pak? Yad'u. Yad'u al-muslimu. Yad'u itu berdoa ya. Jadi yad'u al-muslimu. Ini artinya orang muslim berdoa kepada Allah. Orang muslim berdoa kepada Allah. Baik. Ini namanya fi'il yang mu'tal akhirnya karena ada wawunya ya. Nah, fi'il mu'tal akhirnya ketika ada huruf jazm contohnya apa? Lam ya. Lam yad'u. Misalnya kita bikin kalimatnya lam yad'u. Jadi kalau wawunya hilang. Ada lam, wawunya hilang. Jadi yad'u al-muslimu asy-syaitana misalnya. Orang muslim, ya seorang muslim tidak berdoa kepada syaitan. Maka di sini yad'u merupakan contoh fi'il mu'tal yang ketika dalam huruf ilatnya dibuang. Begitupun misalnya yarmi ya. Yarmi, misalnya kita bikin kalimat seorang anak tidak melempar batu, gimana jadinya? Lam yarmi gitu ya. Lam yarmil aulad. Ya misalnya lam yarmi ya. Al-waladu. Kan asalnya kalau nggak dalam jadinya yarmi. Begitu ada lam jadinya lam yarmi gitu, pendek. Misalnya atiflu, seorang anak kecil, al-hajaro. Ya. Seorang anak kecil tidak melempar batu. Ini contoh yang huruf ilatnya ya. Yarmi ini contoh yang huruf ilatnya ya. Yad'u contoh yang huruf ilatnya wawu. Berarti tinggal apa yang belum? Yang alif ya. Sekarang kita mengatakan apa? Misalnya ini. Contohnya Zaid tidak melihat Ali. Gimana jadinya? Lam. Gimana? Zaid tidak melihat Ali? Kalimatnya? Lam. Lam yara. Ro'a yaro ya? Ya, lam yara. Lam yaro, pendek gitu ya? Lam yara Zaid. Lam yaro Zaidun. Al-aliyah. Bukan al-ali, kalau nama nggak boleh kasih al ya. Oh, ya. Aliyan langsung. Aliyan. Aliyan. Ya, aliyan. Nah, ini contoh lengkap dari fi'il mudhari yang akhirnya huruf ilat. Yad'u, contoh yang huruf ilatnya wawu, asalnya yad'u, jadi lam yad'u. Yarmi, ini mewakili yang huruf ilatnya ya. Ketika dalam dibuang ya-nya lam yarmi. Yara, mewakili fi'il mudhari yang huruf ilatnya alif. Ketika dalam dibuang alifnya. Lam yara. Ya. Zaidun aliyan. Baik, kemudian fi'il yang 5. Sama ya, fi'il yang 5 juga. Ya. Ketika ada huruf jazm, dia dibuang. Cuma bedanya, kalau fi'il mu'tal yang dibuang huruf ilatnya, kalau fi'il yang 5 yang dibuang adalah apanya? Nunnya ya. Nunnya. Asalnya misalnya, al-muslimani yadhabani. Ini kan kalimat normal namanya ya. Kemudian misalnya kita masukin lam sini. Al-muslimani lam yadhaba. Lam yadhaba. Al-muslimuna lam yadhabu. Lam yadhabu. Anti lam tadhabi ya. Anti lam tadhabi. Jadi ini keadaan ketika majzum untuk
fiil yang mutal akhirnya, dan juga fiil-fiil yang 5. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, jadi alhamdulillah kita sudah membahas bahwasanya i'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Maka ya kita wajib mengetahui seluruh tanda-tandanya, ya. Rafa kan punya 4 tanda, kemudian nasab punya 5 tanda, jar punya 3 tanda, jazm punya 2 tanda. Ini semua harus kita hafalkan dan kita pahami, ya. Karena dengan kita menghafalkan semua pembahasan ini akan memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab. Karena harus diingat bahwa inti dari belajar nahwu adalah kita bisa mengi'rab. Sebagaimana kalau kita belajar shorof, kita bisa mentasrif. Jadi ini merupakan bab yang paling penting dalam ilmu nahwu. Ya, kita tahu ya rafa itu tandanya apa saja, ada dhamma, ada waw, ada alif, ada nun. Kemudian fathah, nasab apa saja, jar apa saja, dan jazm apa saja. Ini sangat penting untuk dihafalkan oleh kita, ya. Nah. Taib, ya. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Gimana cara membedakan kekontinaan atau mudhaf ilaih? Ya, jadi dari sisi maknanya ya. Dari sisi makna itu, sohil akhir kan nggak bisa akhir jadi naat. Karena kalau kita jadikan naat kan artinya yang sohi yang akhir. Kan kita nggak ingin mengatakan seperti itu kan. Kita ingin mengatakan yang sohi akhirnya. Maka dia adalah mudhaf ilaih. Dan memang ini pembahasan advance ya, lanjutan. Karena ini termasuk pengecualian ya. Kita tahu bahwasanya mudhaf itu hukum asalnya tidak boleh ada alnya. Tapi di keadaan tertentu mudhaf boleh ada alnya. Tapi itu nanti ya. Pelajarannya bukan saat sekarang karena ini termasuk pembahasan lanjutan, bukan pembahasan untuk pemula ya. Baik. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Danindra. Apa pertanyaannya? Nah, Ustaz, ingin tanya, kalau tadi madarisu itu bukannya ghairul munsharif tadi ya? Ya, ghairul munsharif. Tapi ilal madarisi tadi. Nah, isim ghairul munsharif kan hukum asalnya dia nggak boleh kasrah ya? Iya, Ustaz. Ada 2 keadaan yang membolehkan isim ghairul munsharif kasrah. Yang pertama adalah ada alnya. Jadi kalau isim ghairul munsharif dikasih al, dia boleh kasrah, Pak. Misalnya, zahabtu ila masajida. Iya, ini benar. Gimana caranya biar boleh kasrah? Kasih al. Zahabtu ilal masajidi. Itu yang pertama. Yang kedua yang membolehkan ghairul munsharif itu kasrah, kalau dia jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf. Misalnya kita mau mengatakan, saya pergi ke masjid-masjid kampung, ya. Kita katakan adhabtu ila masajidil qaryati. Itu boleh kasrah. Karena masajid di situ sebagai mudhaf. Paham? Paham Pak Danindra? Jadi ada berapa keadaan tadi? 2 tadi. Yang pertama apa? Yang ditempel alif lam. Nah, yang kedua jadi mudhaf. Ya, nah, kalau dia jadi mudhaf, maka dia boleh kasrah juga. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah. Baik, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya yang mau nanya, kalau mau nanya langsung tunjuk tangan aja, nanti Anda aktifkan mic-nya ya. Atau kalau mau lewat chat juga nggak masalah, silakan. Anda tunggu. Nah, silakan Pak Edi. Ustaz, yang tadi lah, sinyalnya putus-putus. Yang fi'il mudhari sahihil akhir itu berarti dia mudhaf ilaih semua ya? Bukan. Kalau as-sahih kan dia naat ya. Ilmu mudhari yang sahih. Yang sahih. Yang sahih, yang hanya yang sahih. Yang sahih itu kan naat nih.
Aneh kasih garis ya. Kan kalau dari sisi makna as-sahih, yang sahih itu naat, bisa kan jadi naat. Tapi lihat al-akhiri, emang bisa fi'il mudhari yang sahih yang akhir. Paham nggak tuh maksudnya? Nggak paham kan? Kalau kita jadikan ini sebagai naat, kita nggak paham kalimatnya. Karena dia bukan naat, dia adalah mudhaf ilaih. Kalau kita bilang dia mudhaf ilaih, artinya fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Kayak gitu. Jadi yang naat adalah as-sahih aja. Kalau al-akhir bukan naat. Ya, paham? Nah. Jadi ya, apa namanya? Al-fi'li al-mudhari dia naat ke fi'li ya? Iya, kan fi'il yang mudhari. Terus as-sahih ya naat ke al-mudhari. Nah. Fi'il mudhari. Terus dia juga sebagai mudhaf, ya. Ya, as-sahih mudhaf, al-akhiri mudhaf ilaih. Dan cuma tadi pembahasannya lebih lanjut nanti ya. Iya. Bukan sekarang pembahasan. Baik, afwan. Baik ya. Terakhir untuk hari ini ada pertanyaan dari Pak Abu Naufa ya. Silakan Pak Abu Naufa. Asma'il khamsati nahwu. Nahwu di sini maksudnya kalimat baru ya, Ustaz? Iya, jadi pokoknya kalau kita baca kitab terus tiba-tiba ada yang marfu padahal nggak ada apa-apanya, biasanya dia adalah khobar, Pak. Jadi nahwu itu asalnya, kalau kita mau nulis asalnya, hadza nahwu gitu, Pak. Oh, nambah. Ini contohnya gitu, ya. Jadi nahwu kita katakan khobar, mana mubtadanya? Dibuang. Asalnya hadza nahwu begitu. Sama kayak judul bab, Pak. Misalnya babu al-mubtada'i, maka bab adalah khobar. Mana mubtadanya? Ya, dibuang. Asalnya hadza babul mubtada'i. Ini bab tentang mubtada. Kayak gitu. Paham, Pak? Paham. Wa jazakallahu khairan. Baik. Ya, insyaallah untuk pelajaran hari ini cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambahkan wawasan kita tentang ilmu bahasa Arab dan makin memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab. Demikian untuk pelajaran hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.